Profil Jessica Wongso, kisah pelaku kopi sianida yang diangkat menjadi film. Profil dan biodata Jessica Wongso mendadak dicari banyak orang, seiring dengan kisah kasusnya yang dijadikan film oleh Netflix, berjudul Ice Cold: Murder, Coffee and Jessica Wongso. Menariknya, dalam film tersebut terdapat wawancara eksklusif dengan Jessica Wongso, ayah dan saudara kembar Myrna, pengacara Jessica, hingga jurnalis yang menginvestigasi kasus tersebut. Namun, belum sempat menyelesaikan sesi wawancara, seorang petugas menyela dan akhirnya wawancara dihentikan, hingga menimbulkan berbagai macam spekulasi. Film ini menyita perhatian publik di Indonesia, mengingat kasus Jessica Wongso masih menjadi misteri hingga saat ini. Meskipun Jessica Wongso telah ditetapkan sebagai tersangka terhadap sahabatnya, Myrna Salihin, tentunya menarik untuk diketahui profil dan biodata Jessica Wongso, selaku yang didakwa sebagai pelaku kasus kopi sianida. Lalu seperti apa sebenarnya profil Jessica Wongso? Serta bagaimana awal mula perjalanan kasus kopi sianida ini, mari kita kupas tuntas hanya di video ini. Profil Jessica Wongso. Jessica Wongso memiliki nama lengkap Jessica Kumala Wongso, dan merupakan anak bungsu dari pasangan Imelda Wongso dan Winardi Wongso, keluarga pengusaha plastik untuk onderdil sepeda di Jakarta. Jessica Wongso lahir di Jakarta tanggal 9 Oktober tahun 1988, dan diketahui menganut agama Buddha yang sama dengan keluarga besarnya. Jessica menempuh pendidikan SMA di Jubilee School Jakarta, kemudian, dia melanjutkan ke Billy Blue College of Design Sydney. Jessica bertemu dengan Myrna di Australia, saat keduanya sama-sama menempuh pendidikan tinggi. Ketika lulus kuliah, Jessica sempat mencari pekerjaan di Australia, tapi tidak membuahkan hasil. Lalu pada tahun 2009, Myrna memilih untuk kembali ke Indonesia setelah lulus. Sementara Jessica Wongso menetap dan bekerja di Australia. Jessica dikenal oleh keluarga sebagai sosok yang pendiam dan manja. Dirinya diketahui lebih senang menghabiskan waktu dengan bermain komputer dan menggambar. Perjalanan kasus Jessica Wongso. Jessica adalah teman kuliah Myrna selama menempuh pendidikan di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Jessica menetap di negeri Kangguru sejak 2008. Namun pada tanggal 5 Desember tahun 2015, dia pulang ke Jakarta. Keduanya bertemu kembali pada tanggal 12 Desember tahun 2015. Saat itu Myrna didampingi oleh suaminya, Arif Sumarko. Saat Myrna meregang nyawa, Jessica dan Hani yang juga ada di lokasi kejadian tesnya Myrna, menjadi saksi peristiwa nahas itu. Jessica dan Hani pun menjalani sejumlah pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kejadian tersebut. Polisi dari awal sudah menduga Jessica ada di balik tewasnya Myrna. Diketahui, saat pemeriksaan, saksi yang diperiksa untuk kasus kematian Myrna akibat minum kopi khas Vietnam bercampur racun sianida di Olivier Cafe, bukan hanya Jessica, di antaranya ada Hani, rekan Myrna yang juga turut ngopi bersama di kafe tersebut. Selain itu, ayah Myrna, Darmawan Salihin, kemudian pembantu rumah tangga Jessica, lalu suami Myrna, Arif Sumarko, serta kembaran Myrna. Jessica sendiri sejak awal kasus ini mencuat menjadi pihak yang paling disudutkan, lantaran sebagai pihak yang memesan minuman untuk Myrna dan tiba lebih dulu di kafe tersebut. Akhirnya, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap Jessica Kumala Wongso di Hotel Neo Mangga 2 Square. Sekira pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka pada Jumat tanggal 29 Januari tahun 2016 pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, terkait dengan kasus kematian Wayan Myrna Salihin, yang tewas usai meminum kopi di Olivier Cafe. Sebagaimana diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Jessica Wongso terbukti bersalah, memasukkan sianida ke dalam es kopi Vietnam Wayan Myrna Salihin. Myrna pun meninggal dunia. Sidang kasus kopi itu menarik perhatian banyak pihak. Jessica Wongso akhirnya divonis 20 tahun penjara.
Seakan tak puas dari hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat pihak Jessica Wongso mengajukan banding pada tanggal 7 Maret tahun 2017. Hasilnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengeluarkan putusan bernomor 393/PID, /2016/PT DKI tahun 2017. Dalam putusan itu, Hakim Elang Prakoso Wibowo, Sri Anggarwati, dan Pramodana Atmaja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan vonis 20 tahun kepada Jessica Wongso. Itulah profil dan perjalanan kasus Jessica Kumala Wongso, yang kasusnya diangkat jadi film. Bagaimana menurut sahabat JBK? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.